His name, oh hallelujah. Raise your hands to lift our Savior, Jesus Christ, our King of glory. This is our never-ending story.
penuh kasih, Dua penuh hikmat, Tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Semuanya, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Tanam diri ke depan, mari semua bergoyang. Mari kita gembira bersamamu. Sekali lagi buat Tuhan malam hari ini. Kau satu penuh kasih, Dua penuh hikmat, Tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum. Yesus kaulah sahabat, bersamamu Yesusku. Tanam diri ke depan, mari semua bergoyang. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Bergembira bersamamu Yesusku. Tanam diri ke depan, mari semua bergoyang. Ya sama dengan saudara, umat Tuhan malam hari ini. Yes, bersamamu selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Tanam diri ke depan, mari semua bergoyang. Mari bergembira. Yuk sekali lagi buat Tuhan. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Tangan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Mari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Semua yang masuk masuk di tahun baru, sampai tangan-tangannya. Sebab hari ini hari yang luar biasa, amin. Tuhan jadikan setiap hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan damai sejahtera. Maka itu selayaknya warga kerajaan Allah memberikan pujian bagi Tuhan. Wah, luar biasa. Masih semangat? Tahun baru jangan berkurang ya. Ya, walaupun memang katanya ada info naik gaji. Jangan, kalau belum naik jangan duluin ya. Tunggu aja, pasti Tuhan cukupi, amin. Amin. Tuhan cukupi di tahun 2006, amin. Untuk kerajaan Allah, amin. Amin. Kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Yes. Hari yang dijadikan Tuhan.
Umat Tuhan luar biasa malam hari ini. Yang bersuka cita dalam Tuhan. Roh pujian bagi Tuhan malam hari ini. One, two, go. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka cita Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang mulia, yang maha kasih, mari kami menghadap hadirat-Mu Bapa untuk mendengarkan apa yang Kau sampaikan bagi kami masing-masing. Buka hati kami Bapa untuk menerima semuanya. Biar Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami, dan juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Kau berkati sehingga yang keluar dari mulut hamba adalah kehendak-Mu itu sendiri. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kuasai ruangan ini, dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan roh-roh yang menyesatkan Bapa. Terpujilah Kau senantiasa Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih. Salam. Salam. Aduh, kurang semangat nih. Salam. Nah, ini saya lihat nih Bapak Gembong. Seperti itu, kita harus semangat. Ya. Ada semangat? Apa kabar? Luar biasa. Ya, baik. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala Nori, Ibu yang telah mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan ini pertama kali saya ke sini. Saya ucapkan terima kasih, dan saya lihat muka-muka semuanya dalam keadaan sukacita. Ya, sesuai dengan misinya gereja kita ini. Ya. Yaitu apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita, untuk itulah maka tema hari ini karena diberi kebebasan oleh Pak Pendeta Noli, yaitu jagalah hatimu. Ya. Kalau bisa ditampilkan ya, dalam Amsal 4 ayat 23 dan Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Oke, ada ya? Bisa kita baca sama-sama? Biar kita mengucapkannya dengan semangat ya. Oke, kalau sudah 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bukan hanya satu kewaspadaan, segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini kenapa hati ini mesti dijaga? Ya? Dan harus waspada lagi. Saya latar belakang militer. Ya? Saya latar belakang militer. Militer itu penuh dengan disiplin. Apalagi kalau sudah tingkat waspada, ya, itu tidak ada lagi di rumah. Semuanya di kantor gitu. Ya, apalagi kalau di daerah-daerah operasi, semuanya sudah siap senjata, sudah pakai helm, sudah pakai apa, waspada. Ya, demikian, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, hati
Kenapa dijaga? Berarti kalau dijaga ada sesuatu yang penting, apalagi waspada. Ya, kita nggak mungkin ya, Bapak Ibu sekarang adik-adik semua ya, muda-mudi, pasti kalau ada yang penting diumpetin nggak? Diumpetin kan? Ya, kalau punya uang, punya surat-surat berharga, diletakkan di meja nggak? Ya kan? Dimasukin lemari, dikunci. Sekarang kita lihat bank itu ada uangnya kan? Penting kan itu? Dijaga nggak? Dijaga supaya ketat, ya, dijaga oleh satpam, oleh polisi, bila perlu oleh tentara, dijaga, harus dijaga. Bahkan kalau saya lihat ya saya sendirilah, nggak ada yang lain, saya punya berangkas itu harus ini, apalagi saya tentara pada waktu itu, nggak boleh, istri pun nggak boleh tahu itu nomornya, karena di situ kita harus dijaga, karena ada di situ rahasia-rahasia yang harus dijaga. Jadi hati kita ini dijaga, berarti hati ini sangat penting. Ya, kalau kita lihat hati, ya, hati bukan lever di sini ya, lever itu secara fisiknya hati lever, ya, wah sakit lever bahaya nih, ya. Tapi di sini hati menurut Alkitab bahasa aslinya adalah leb atau labe atau leb samai. Artinya apa? Artinya sumber mata air kehidupan. Ya, hati ini, ya, hati ini adalah pusat, ya, pusat kehidupan batin kita, ya, pusat kehidupan batin. Dan hati ini itu selaras dengan jiwa. Di mana hati ini adalah wadah, tempat wadah dari pikiran, perasaan, kehendak, dan emosi kita. Ya, hati. Makanya suka ada yang bilang sakit hati. Ya. Sakitnya hati ini, hati aku ini, sakit hati. Ada kan lagu gitu ya? Sakit hati loh, nggak dibilang sakitnya kaki ini karena ada kumis, nggak ada gitu. Ya, hati sakit, hati itu ada ya. Ya, makanya hati-hati. Sakit hati yang berkepanjangan karena diselaras dengan jiwa bisa sakit jiwa. Ya, makanya sangat penting ini hati, harus kita jaga. Dari hati itulah terpancar kehidupan. Namun harus dijaga. Hati ini cenderung apa? Cenderung berbuat jahat. Ya, hati ini karena apa? Kejatuhan manusia pertama. Ya, kecenderungan itu, naturnya itu akan terbawa terus. Ya, untuk itu makanya dijaga waspada. Dari hati itulah terpancar kehidupan. Kenapa? Hati ini menampung semua ya. Hati ini menampung semua. Jadi kasihan sebetulnya hati. Hati ini berada di tengah-tengah antara tubuh dengan roh. Ya, tubuh apa? Badan kita nih, tubuh, panca indera. Ya, dan 5. Tapi yang paling berfungsi 2, yaitu apa? Mata dan telinga. Ya, mata dan telinga. Makanya ya, kalau kita lihat di dalam Ulangan 4 ya, yang menjadi pokok orang Yahudi adalah Shema Israel. Shema itu apa? Dengarlah, hei Israel, dengar. Ya, jadi memang sangat penting sekali. Ya, makanya di sini disebutkan hati kita itu ya, bisa berbuat apa namanya, relatif untuk berbuat jahat akibat tidak Tuhan dosa manusia. Ya. Nah, hati ini mendapat umpan dari tubuh tadi. Jadi kalau apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kalau itu hal yang baik, maka dimasukkan dalam hati dan disimpan di dalam hati. Makanya itu sering kita sebut apa? Alam bawah sadar.
dalam bawah sadar, dalam hati kita, dalam jiwa kita. Kalau apa yang jelek yang kita dengar maupun yang kita lihat, itu juga masuk. Kalau kita sering ya melihat yang porno-porno, kekerasan-kekerasan, itu masuk. Tapi kalau kita sering baca firman Tuhan, kebenaran-kebenaran, itu juga masuk. Dan ingat, sekali waktu yang tidak kita sangka-sangka, begitu kita menghadapi masalah, itu akan muncul bawah sadar tadi. Ya, kita menghadapi masalah. Makanya kadang-kadang ibu-ibu atau apa, kalau udah marah, kau dulu kau begitu, kau begini, ingat-ingat. Mungkin dia juga, kok saya bisa ngomong begini ya? Itu bawah sadar Tuhan. Jadi makanya hati-hati. Namun puji Tuhan, bagi kita orang percaya yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan telah dibaptis, kita ditempatkan Roh Kudus ada di dalam diri kita. Itulah yang mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita, menegur kita, bahkan menghibur kita. Itu apa? Kalau tadi ada godaan-godaan tadi, Roh Kudus akan mengingatkan, jangan berbuat itu. Kalau kita misalnya berbuat jahat, misalnya mau mencuri atau apa, Roh Kudus mengingatkan, jangan berbuat itu. Ingat, ya. Ataupun mau berbuat serong misalnya, Roh Kudus. Tapi semuanya adalah free will kita, pilihan kita. Dan kenapa mesti waspada? Ya, karena apa? Iblis akan selalu mengganggu kita. Iblis akan selalu mengganggu kita. Dia tidak senang kalau kita dekat dengan Tuhan. Dia tidak akan mengganggu kita kalau kita dalam keadaan yang terpuruk ataupun yang lain-lain. Ya, kalau kita lagi terserong atau ini senang, lanjutkan. Ya, ini dia. Nah, kenapa bisa demikian? Kalau kita lihat dari historinya, kalau kita baca di dalam Kejadian 3, maka Tuhan itu adalah baik adanya. Menciptakan dunia ini baik adanya. Ciptakan manusia juga baik adanya, segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi inilah godaan iblis. Ya. Boleh saya kira-kira drakorkan dulu ya, drama Korea kan ya, boleh ya, ada ini ya, banyak yang ini. Nah, drama Korea misalnya begini, didramatisir lah. Ya, silakan. Adam maksudnya kan, dam dan wak, dam, wak, dam dan wak. Oh iya bro, kan kira-kira gitu ya, kira-kira jangan dan ini kan ya. Lu kan dibilang kan sama bos lu kan, dibilang semua buah-buahan ini kagak boleh kau makan kan? Kan dibalik tuh. Padahal sebelumnya kan semua buah-buahan ini boleh kau makan kecuali satu, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kan dibalik tuh. Semuanya kagak boleh kan, kagak boleh dimakan kan? Nah, siapa yang bereaksi cepat? Hawa. Ya, bukannya Adam, yang tanya Adam nih. Karena memang, ya makanya perempuan ibu-ibu kan cepat sekali ya. Cepat, kalau ada apa tuh bereaksinya cepat. Kalau bapak-bapak tuh mikir dulu nih, apa nih kan gitu ya. Kalau ibu-ibu kan cepat, ya jangan tersinggung nih ibu-ibu nih. Memang udah dilupakan nih dari lama nih. Ya, dan cepat ya. Dia bilang apa? Bos, sama si iblis, ya kan gitu. Kagak begitu, boleh kok, hanya satu, katanya nggak boleh. Yang pengetahuan apa yang baik dan yang jahat. Itu kan, dengeran nih si ini, awal sama ini, si iblis tadi kan ngomong nih, ya, tublis lah kira-kira, tublis nih ngomong lagi. Lu salah lo. Kalau lu makan itu, lu kayak Allah lu, kayak si bos lu. Ya? Lu kayak si bos. Aku nanti tentang yang jahat dan yang baik. Oh gitu kan gitu. Akhirnya apa? Dari mendengar, tadi kan dia melihat. Tadinya kagak diperhatikan. Setelah ada ini kok hilang terus nih si tublis ini. Dia lihat buah itu. Kok buahnya kok cantik, kayaknya sedap ya, kayaknya kalau dimakan enak nih. Nah, ya kan?
terpancing ya. Ya kan enak nih. Kan sering kan ibu-ibu kan gitu kan. Kalau ada promosi kan gitu kan. Kalau ada promosi itu, wih mantep nih. Karena saya kejadian, saya kalau saya lain di sini kagak ada mungkin gitu ya. Tapi kejadian saya nih, waktu saya ke Jogja, ada tuh promosi di itu, jauh di itu. Wih makanannya, fotonya tuh, gambarnya, wih sedap kayaknya. Nggak tanya kiri kanan. Istri saya bilang mana anak, yuk ada yang enak sana, ayo mana? Jauh di Jogja itu masuk jalan-jalan kecil. Ini kapan nyampe? Begitu dilihat, ya kayak begitu. Ternyata makanannya juga nggak enak-enak juga. Dan yang lain juga saya lihat mukanya juga kecewa karena banyak dari B, ada B kan dari Jakarta, dari Bandung. Itulah, ya, itulah keadaan kita juga sekarang ini. Tergoda tadi, enak dimakan. Cukup sampai di sini? Tidak. Ya, mereka mendengar lagi. Oh ada pelapakan di Tuhan, pelapakannya bos, jadi kan mesin drama nih. Ya kan? Duh, dang, ya bos, lu makan buah itu ya? Kan gitu, karena dia ngumpet nih di dalam sama si Wak nih kan. Ada apa lu ngumpet? Lu makan gitu ya, makan yang buah lahar nih. Iya bos, tadi kan, kenapa lu makan? Ini perempuan yang lu tempatin nih si Wak ini, yang ngasih sama gua. Wah ini juga nggak mau juga disalahin. Dia bilang, wah lu makan lo begini. Ini gara-gara siapa? Iblis nih. Jadi semuanya lempar cari siapa yang salah. Terjadi nggak sama kita saat ini? Terjadi. Jadi muatan itu akan terlalu berulang. Ya, seperti itu. Kenapa makanya hati-hati dengan hati kita. Apa yang masuk kepada kita itu, ya. Untuk kita bagaimana kita memfilter, ya. Apalagi di dunia sekarang ini kan. Apakah dunia ini lagi baik-baik saja? Tidak kan? Baik-baik saja nggak dunia ini? Tidak. Perang di mana-mana. Ya, Israel sama Hamas sampai sekarang itu masih begitu, meskipun sudah ada perdamaian. Rusia sama Ukraina, ya sama seperti itu. Ya. Saya pernah juga ke Rusia, memang orangnya kaku-kaku. Saya seperti tadi, misalnya ini kantornya Pak Noli, itu kantornya siapa? Saya misalnya perginya ke Pak Noli, tapi ada WC di situ, saya permisi sama WC di situ, tidak boleh. Bapak kan tamunya tamu sana, dari sana Pak. Ya, akunya. Jadi orang itu apa? Ya, sangat menyakitkan. Itu karena apa? Egonya para pemimpin. Ya, hati-hati ini para gembala ini sama WL dan yang lainnya ini. Hati-hati. Ya, apa yang ada pikiran kita, apa yang dari mulut kita ada, itu berasal dari hati. Ya. Bagaimana juga sekarang? Ya, orang di mana? Di Iran. Ribuan nggak kok? Ribuan. Ya, mahasiswa dulu ke dalam ditembakin. Ya. Inilah keadaan kita saat ini. Ya. Terus bagaimana juga keadaan di sekitar kita? Medsos kita hari ini. Ya, media sosial. Itu apa? Orang kayaknya sudah tidak tahu lagi. Ya, menyatakan kata-kata yang tidak senonoh. Ya, menyatakan kata yang ini. Dulu, sudah, ya, sekarang binatang, anjing, udah kayak seenaknya, sudah tidak lagi ada etika, ketimuran sudah ini, ya. bahkan ya, sekarang ini, khususnya di daerah di Amerika maupun sebagian di Eropa, itu sudah ada namanya melegalkan itu membolehkan, yaitu apa? LGBT. Tahu kan LGBT kan? Lesbian, apa? Gay, lesbian, gay, bisex, transgender, dan sekarang ada tambah satu lagi,
Q. Q. Q itu questioning atau queer. Artinya apa? Dan remaja-remaja sekarang belum menentukan status gendernya apa. Ya. Apakah saya laki-laki, apakah saya perempuan? Meskipun dia sudah jelas, secara fisiknya dia misalnya dia laki-laki dan perempuan sudah jelas. Tapi dia bilang saya belum menentukan apakah saya laki-laki atau perempuan. Ini terjadi. Bayangkan, ya, demikian bebasnya itu sudah tidak ada lagi rambu-rambu, ya, rambu-rambu spiritual dan lain sebagainya. Hati-hati. Di Jakarta banyak dengan istilah yang melambai-lambai, ya, melambai. Hati-hati, ya, hati-hati. Dan ini pernyataan kepada kita. Bagaimana juga di lingkungan gereja, sama, hati-hati juga di lingkungan gereja. Makanya tadi, waspada di segala kewaspadaan. Ya. Di rumah tangga, hati-hati. Ya. Perang itu aduh, ya, sangat menyakitkan. Ya. Saya di pelaku, saya pelaku, baik di Timur, di Irian, di Aceh. Bagaimana kita? Ya. Saya pernah, boleh ada saksian ya ini, boleh. Saya pernah bertugas di Irian. Irian itu kan pedalaman, ada yang di desa. Jadi suatu waktu saya ditempatkan di batalion 751 di Sentani. Ada orang Irian ada ya di Sentani. Jadi ada orang yang baru pulang dari mana? Dari hutan, dari sini. Karena dia sakit, ditempatkan dulu, istirahat dulu. Nanti udah sembuh, dia lempar lagi ke depan. Nah, si komandannya ini, yang letnan ini jalan sama saya. Dia bilang, olahraga. Dia tuh ngomong sama anak buahnya tadi yang turun dari gunung tadi itu. Oh, pemalas kok. Oh, nggak ada semangat kok. Ikuti kegiatan yang lain. Ada di mana lagi sakit malaria. Ya, berkali-kali dia ngomong begitu, akhirnya apa? Dia ambil senjata. Di depan saya ini, cuma berapa meter, ditembak ya. Setengah dadanya. Saya sampai dicungkil, balik saya mendengar. Ya. Tapi setelah itu apa? Dia tidak nembak yang lain, dia selesai. Dia taruh lagi di rak senjata. Sudah bebas. Saya bilang, tangkap itu, tangkap. Apa dia bilang? Saya sudah kenapa? Ya kan? Dari mulutnya itu. Mulutnya ngomong seperti itu. Berarti dari hati. Ya. Sehingga hatinya pun panas. Dia tembak komandannya. Itu yang terjadi. Makanya hati-hati dengan hati kita. Ya, apa yang keluar dari mulut pasti dari hati kita. Makanya kalau kita terpancar kehidupan, ya, Bapak Ibu Saudara kekasih, ada nggak orang marah-marah tuh, terus hatinya cerah, apa? Mukanya cerah? Ada nggak? Misalnya, oh, tapi cerah nggak ada. Mukanya muram, hatinya pasti ada masalah. Ya kan? Coba ibu-ibu, lihat pasti. Kalau lagi gitu, bapak-bapaknya lihat, pasti ada masalah. Tinggal ngomong nih bapaknya nih, masalah sama gua, sama anak-anak, atau masalah kagak punya duit. Nah, kan itu, ya kan? Bisa. Jadi terpancar dari muka, ya. Mukanya lagi kusut, pasti hatinya juga kusut. Ya. Tapi kalau hatinya bening, ada apa? Pancarannya pun akan bening juga. Ya, jadi ini apa dasarnya nih hati. Nah, bagaimana kita melihat kewaspadaan? Tadi sudah saya jelaskan. Ya, kita waspada terhadap segala keadaan. Ya, segala kewaspadaan, bukan hanya dari satu sisi. Sekarang boleh kita lihat di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Yeremia ayat 17 5 sampai 10. Bisa baca sama-sama ya. Biar nggak ngantuk ini. Oke, boleh ya? 5 sampai 10. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Tertutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri,
dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Keenam, yang seperti semak mulus sekarang dalam baik, dia mungkin lanjut, tetapilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan yang ada Tuhan. Tadi kan tertutup kan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, dan dia akan lepas seperti di tanah angus, ya kan, tidak ada apa-apanya, seperti itu, ya. Itu bukan berbicara pada hati, berbicara dari hatinya. 7, 1, 2, 3, ulangi 8, ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang tidak khawatir dalam pemberi, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah sok. Ya, ini. Jadi ada yang dikutuk, ada yang diberkati. Tergantung. Kalau dikutuk tadi, sudah jelas, dia akan menjauh daripada, hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, hatinya jauh. Kalau kita pilih ya, nanti amat-amatnya lagi ya. Nanti apa pulang ke rumah, kalau baca lagi ya, yang dimana tadi yang diberkati ya. Coba saya lihat dulu ya. Ya. Hatinya jauh dari Tuhan. Tadi di ayat yang kelima. Ya. Nah, di dalam hal ini yang tadi dikutuk karena jauh daripada Tuhan, diberkati karena hatinya rapat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berarti mengundang Tuhan untuk kita andalkan. Kalau tadi mengandalkan diri sendiri, kekuatan, kepintaran, kehebatan, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat ayat yang selanjutnya. Yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Bayangkan, betapa liciknya hati. Itu licik. Ya, kita boleh merasakan. Siapa yang bisa tadi? Siapa yang bisa tahu hati orang? Ya, bisa ngomongnya, aku lagi happy loh. Padahal begitu pulang ke rumah, tidak ada. Ya, ini menimpa kita. Banyak saya mendengar dan saya melihat satu bidang saya juga melihat dengan mata kepala sendiri. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari kasih pernah nggak mendengar di Jawa Timur ada pendeta yang gambarin istrinya, gambarin anak-anaknya, ya kan? Dia di depan anaknya perempuan, ya kan? Tetapi di depan jemaatnya dia seperti malaikat, murah hati, sering memberi. Ini gambar liciknya hati. Itu berlaku bagi siapa saja, ya, bagi siapa saja. Makanya harus hati-hati. Segala tadi bukan satu, segala kewaspadaan. Waspada di mana? Di mana saja bisa terjadi. Ya, dan itu bisa menimpa kita. Karena licik hatinya. Bahkan kita sendiri mungkin tidak tahu tentang hati kita itu bagaimana. Ya, kita mungkin sendiri pun tidak tahu hati kita ini bagaimana nih. Sudah benar atau enggak? Karena kita jarang berkontemplasi, jarang kita mempersoalkan siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Ya, ini. Dan selanjutnya, aku. So, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan yang menguji hati, ya, menguji batin untuk memberi balasan kepada siapa? Pada siapa sini? Setiap orang, dari satu-satu, setiap orang kita satu-satu. Tidak bisa diwakilkan. Oh, saya orang tua, saya mau mewakili anak saya, tidak bisa. Satu-satu, ya, satu-satu. Jadi setimpal dengan tingkah laku, setimpal dengan perbuatan. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, ya, inilah ya, gambaran-gambaran kita ini, gambaran-gambaran. Kenapa? Semua iblis itu, ya, kewaspadaan kita, tidak melihat, oh, kalau makanya, kalau pendeta tidak mungkin kena
perapaan iblis. Mungkin lebih banyak, pendeta. Ya kan? Banyak sekali. Entah ada apa dari jemaat, entah ini, entah itu, banyak. Makanya dari situ kita harus tadi andalkan Tuhan. Ya. Mengandalkan Tuhan itu kuncinya. Ya. Nah, bagaimana kita harus apa namanya itu? Harus mengandalkan Tuhan tadi. Mari kita lihat di dalam Matius 15 ayat 18 dan 19. Ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Lanjut. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pergaulan, irian, sumpah palsu, dan dusta. Jadi sudah jelas ya, yang keluar dari mulut. Ya. Jadi ini dalam perikop ini tentang apa? Tentang makanan dan minuman, ya, yang menajiskan. Ya. Makanya saya sangat setuju sekali dengan apa Bapak Gembala Pak Noldi, ya, memberikan ayat di dalam apa Matius 14:17 ya. Orang lagi Roma. Ya. Bahwa itu bukan ya, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Kita kadang-kadang suka salah. Ya. Kalau namanya diberkati, berarti berkat materi. Tidak pernah Tuhan itu menyatakan berkat materi. Oh, dia karena kaya itu saya berkati. Tidak. Ya. Bahkan kepada seorang pemuda dia mengajarkan apa? Dia nantang Tuhan yang baik. Ya. Dia bilang tidak ada yang baik. Yang baik hanya Allah saja, Bapa. Dia ngomong apa? Apa yang harus saya lakukan? Ya. Itu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, muda itu bilang apa? Wah, semua sudah lakukan. Bilang, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, ya, mati ayah ibumu. Dia bilang apa? Sudah saya lakukan itu semuanya dengan bakat, dengan perfect, dengan benar. Baru Tuhan ngomong, kalau begitu, ya kan apa? Berikan hartamu kepada orang miskin, ya, dan ikutlah aku. Pemuda itu bagaimana? Balik kanan. Makanya timbul kata-kata orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Lebih baik unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Udah tahu ya artinya unta masuk ke lubang jarum? Udah tahu belum? Ya? Udah tahu belum perumpamaan itu? Kayaknya belum tahu nih. Jadi pintu dari perumpamaan Tuhan Yesus, pintu masuk kerajaan Allah itu ada pintu-pintu kecil. Tidak bisa orang sembarangan masuk. Ya. Tuh, orang aja susah gimana? Kok malah unta bisa masuk lubang jarum? Lubang jarum itu adalah tempat yang sangat kecil. Unta bisa masuk ke lubang jarum kalau dia menunduk. Jadi ditekuk, bersujud, menyembah, orang menyembah. Ini gambaran dulu, dan beban-bebannya dibuang beban-bebannya itu. Karena unta itu kan selalu untuk membawa beban, dibuang sehingga hanya untanya saja yang dulu, baru dia bisa melewati itu. Ini gambaran kita mau masuk kerajaan Allah, buang segala beban-beban, buang harta-hartamu yang tidak tidak berkenan kepada Tuhan, buang semua itu, baru bisa dan menyembah, menundukkan diri, merendahkan hati, merendahkan diri, dan baru bisa masuk. Tanpa ada kerendahan hati tidak mungkin, ya? Tidak mungkin. Itulah gambaran kita sebagai unta. Unta Yesus bisa masuk bawah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terus bagaimana kehidupan yang apa yang kita inginkan? Dan seperti di sini. Kalau kita baca di dalam Amsal 17 ayat 22, ada di sana. Amsal 17:22. Ya, ini. Biar nggak ngantuk lagi, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah
yang manjur. Tetapi semangat yang patah, kita pulang. Jadi, hati gembira. Makanya masuk kerajaan Allah itu harus ada damai sejahtera, sukacita, gembira. Ya. Masuk dipimpin oleh Rasul. Ini hati gembira adalah obat yang manjur. Secara medis, hati gembira pun memang obat. Itu merangsang semua sendi-sendi menjadi aktif. Racun-racun bisa diserang ini, peredaran darah jadi lancar. Coba kita lihat, kalau orang yang gembira, yang tertawa terbahak-bahak, mukanya itu jadi cerah. Ya kan? Kita pun yang dianya itu mau jadi enak. Hati yang gembira. Apalagi kalau hati gembira dari sukacita yang dari dalam. Ya, jelas hati gembira. Tetapi, nah di sini, semangat yang patah mengeringan kita harus tetap semangat. Meskipun kita jatuh bangun dalam dosa, kita harus semangat, bangkit lagi. Ini maknanya. Ya, jangan tadi mengeringkan pun kalau kering tulang gimana? Berjalan pun tidak bisa. Tidak bisa berbuat apa-apa kalau tulangnya udah ya patah, mengeringkan tulang, semangat patah mengeringkan tulang. Sudah, tidak bisa lagi. Tulang sakit sedikit aja kita sudah pakai tongkat, pakai apa? Apalagi tulangnya udah kering, udah nggak bisa digerakkan, otot-ototnya sudah bisa, leprak udah, ya, jelas ya ini ya. Jadi kita pun harus semangat. Kalau tadi ada masalah-masalah mengganggu, iblis apapun apa, kita harus menghadapinya dengan gembira, sukacita. Ya, karena ada Tuhan, ada Roh Kudus selalu memimpin kita. Roh Kudus itu ada. Ya. Tuhan itu hanya dekat dengan kita hanya tinggal ngetok saja. Nah, untuk itu semua, ya, saudara-saudara kekasih, bagaimana sebetulnya aplikasi untuk menjawab semuanya ini? Ya, bagaimana kita bisa menjaga hati kita supaya betul-betul diberkati, ya, betul-betul diubahkan menjadi manusia baru sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah kita harus mau membuka hati. Kita harus mau membuka hati kita. Yaitu untuk apa? Itu dibentuk oleh Tuhan. Buka hati kita. Jangan keraskan hati kita. Ya, jangan keraskan. Buka hati kita. Bisa membuka hati kita karena apa? Kita rendah hati. Dan kita akan merasakan bagaimana kasih Tuhan itu ada. Ya. Tapi kalau kita mengeraskan hati, Tuhan itu tidak suka benci orang yang sombong. Ya. Kita harus merendahkan hati kita, ya. Berkontemplasi, coba merenung kita siapakah kita ini di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita lihat, ya, banjir ada di mana-mana, kadang-kadang orang hilang, meninggal, kita tidak tahu kapan juga kita meninggal. Ya. Saya punya kesaksian, waktu kejadian di Aceh, saya ada di sana. Saya sebagai komandan satuan tugas di sana. Saya memimpin 1.000 orang. Saya lihat di sana, itu bagaimana tsunami itu datang. Seperti gunung. Jadi waktu pertama itu gempa dulu, gempa. Kita tidak bisa berdiri. Saking besar gempa. Mobil itu saja orang mundur dan ya, kening semua nih. Semua. Ya, kalau di sana kan udah bahasanya udah Allah bukan gitu ya. Kalau kita kan Tuhan apa ini kan gitu ya. Tiba-tiba hening, setelah itu air itu apa? Air itu ke tengah laut. Berbunyi seperti desiran angin. Berteriakan apa? Ikan-ikan. Banyak ikan-ikan. Tiba-tiba setelah itu kira-kira 1 menit tiba-tiba datang gemuruh dari tengah laut. Hitam. Kita lari semua.
menyelamatkan. Ya. Dan apa yang terjadi? Ribuan orang meninggal dunia. Dan itu bisa ada di loteng, bisa ada di pohon kelapa, misalnya. Bayangkan itu berapa meter itu? Gelombang itu berapa meter? Ya. Dan yang anehnya itu banyak orang, ya, yang meninggal itu tahu nggak? Gimana sih? Baik yang di atas, yang di bawah, baik perempuan, baik laki, semuanya gimana? Telanjang. Aneh itu. Karena saya patroli, saya sebagai dan satgas itu membawahi semua berbekalan, membawa seni, membawa peralatan, membawa dokter, membawa apa. Seperti itu. Jadi manusia itu pun tidak berharga sama sekali. Tidak ada yang menguburkan dia. Keluarganya banyak yang jalan-jalan, yang ngoceh, yang apa udah lebih daripada stres. Ya, udah gak ada lagi. Orang sudah tidak kenal lagi ya. Perutnya udah kembung, udah apa? Bercampur dengan binatang-binatang, bercampur dengan kuda, dengan domba, dengan apa? Masih menjadi kembung juga itu. Di binatang, orang juga kembung semua, ya. Mau pecah rasanya, udah dimasuk-masukkan aja, nggak tahu siapa, dikuburkan, nggak ada lagi di aman yang airnya semua kuburkan di berbagai tempat. Ya. Jadi nilai manusia itu sungguh-sungguh tidak berharga. Ya. Tidak ada lagi yang secara normal diusung, disembahyangin, di apa. Tidak ada sama sekali. Masuk. Entah siapa yang masuk. Seperti itu. Nah, bagaimana kita? Kita di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Ya, jangan sombong. Kalau Tuhan panggil kapanpun bisa, dia tidak melihat yang masih muda atau apa. Tidak. Banyak yang masih muda juga tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ya, untuk itu mari kita introspeksi kita masing-masing, ya, introspeksi kita masing-masing. Jadi kita harus tetap apapun kita harus gembira dan semangat. Ya. Walaupun tadi melihat yang kejadian-kejadian itu, kita sebagai apa? Introspeksi bagi kita. Dan yang kedua, tadi membuka hati. Yang kedua adalah membaca firman Tuhan tiap hari. Baca. Bagaimana kita mengenal Tuhan kalau kita tidak tahu siapa Tuhan itu? Tuhan itu ada di mana? Ada di Alkitab. Ya. Baik mau sekolah teologi mau enggak, baca ngerti nggak ngerti, nanti Tuhan akan menyingkapkan itu. Saya bersaksi di sini. Saya banyak disingkapkan oleh Tuhan. Saya nggak ngerti. Tiba-tiba Tuhan menyingkapkan. Entah dari siapa? Mungkin dari anak kecil. Mungkin dari siapa? Mungkin malah dari agama lain. Bisa Tuhan mengungkapkan arti daripada firman Tuhan. Ya, banyak seperti itu. Jadi baca terus firman Tuhan ya. Dan memang ini pasti gangguan kepada kita. Gangguan iblis pasti juga mengatakan, ngapain lu baca-baca? Ya, emang lu mau jadi apa? Jadi pendeta? Ya, seperti itu. Memang nggak baca firman hanya pendeta? Tidak. Semua kita harus. Yang pulang dari sini harus baca firman Tuhan. Ya. Saya ini jam berapa ibu ya? Saya juga mengalami jatuh bangun. Anak-anak saya juga mengalami jatuh bangun. Ya, di sini ada saksinya nih, Doni, ada saksinya juga Juan. Ya terlihat ya. Baca firman Tuhan nggak tiap hari itu ada? Baca. Saya baca. Sama anak-anak, Doni, baca tiap hari. Kalau tidak ada kesempatan misalnya ada TKC, ya enggak lah. Baca tiap hari. Dari mulai kita kejadian, terus ngerti nggak ngerti, baca, kemukakan. Kamu apa yang kamu dapat dari pasal itu? Minimal satu pasal. Apa yang kamu dapat? Saya kasih waktu 1 menit, coba renungkan apa yang kamu dapat. Mereka mengungkapkan yang saya dapat ini berbeda.
itulah Roh Kudus akan bekerja. Ya, jatuh bangun, saya juga jatuh bangun, anak saya juga jatuh bangun, banyak sekali. Ya, anak saya tabrakan sampai hancur mobil. Ya, tapi apa? Karena kita berdoa, lindungi Tuhan. Lecet pun tidak anak saya. Lecet pun tidak. Padahal itu berguling-guling mobilnya, hancur. Ya, nah, seperti itu. Makanya, ya, ibu-ibu itu adalah tiang doa. Ya, anak-anakku jangan melawan orang tua. Ya. Jangan, ya, baik bapak sama ibu. Jangan, hormatilah, ya. Orang tua mengikuti. Orang tua tidak ada satu orang tua pun yang ingin anaknya celaka. Ya. Apalagi sebagai istri itu adalah ibu itu tiang doa. Ya, tidak ada dalam kita. Dan memang betul, saya ini diselamatkan karena oleh doa istri saya. Ya, doa istri saya. Yang mengubah saya juga doa istri saya. Ya, setiap kata-kata dari firman Tuhan tidak mungkin kembali dengan sia-sia. Ya, tidak mungkin. Katakan saja. Bukan kita yang merubah. Kita tidak mungkin bisa merubah anak kita. Kita tidak mungkin bisa merubah suami kita, istri kita. No, tidak. Yang bisa mengubah kita adalah Tuhan melalui Roh Kudus. Ya, kita tidak bisa, kita hanya menasehati, menyatakan firman Tuhan. Ya. Boleh saya bercerita ya, boleh ya. Ini kesaksiannya supaya ini bukan kesaksian orang, kesaksian saya. Bisa ada waktu nggak? Boleh ya. Titik balik saya ini bisa bertobat. Ya. Saya mau baca Alkitab. Ya, pada waktu saya minus berat. Berarti tahun 2004, 2003, 2004 sampai 2005. 2 tahun. Jadi waktu perjalanan ke Aceh, saya bawa pasukan 1.000 orang. Dari darat, dari laut, dan dari udara. Saya bawa. Di perjalanan saya naik kapal laut di tempat, ya karena saya pangkat kolonel, jadi saya diberikan tempat yang khusus dari situ. Saya lihat televisi kalau ada channelnya apa namanya itu, ini yang baik, ada majalah, saya baca. Habis itu majalah saya baca, nggak ada lagi yang saya baca. Nggak ada lagi, perjalanan itu jauh gitu lama. Tiba-tiba saya buka koper saya, ada Alkitab. Istri saya taruh Alkitab. Ya. Saya kan nggak ada bacaan, saya baca. Baru kali itu saya baca Alkitab secara beneran ini. Ya, baru baca itu. Kenapa saya baru baca itu? Saya ini ada yang dari Tasikmalaya kan? Saya dari Tasikmalaya. Bahasa Sunda. Bapak saya, ibu saya, orang Batak. Orang Batak sini ya? Orang Batak. Di mana orang Batak? Itu kalau khotbah itu apapun, bukunya pun buku ND, semuanya bahasa Batak. Saya sehari-hari bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Ngerti nggak? Kagak ngerti, nggak ngerti. Sampai SMA saya nggak ngerti. SMA masuk akabri. Akabri yang bisa ininya siraman rohani kalau hari Minggu, hari Rabu. Itu pun apa? Itu pun saya penuh dengan buka cita juga. Karena apa? Nama saya Buta Barat. Senior mengatakan, Aisyah dia apa tukar gambar? Bengong. Kok nggak bisa bahasa Batak? Siap tidak bisa. Kok belajar? Minggu depannya mau gereja lagi. Kau udah apa? Aduh, no. Siap, belum sampai di situ. Pantang bola. Tapi ada bagusnya juga. Jadi saya belajar. Saya belajar teman-teman saya si marbun apa artinya ini bun. Nah,
ada bangunan. Jadi tapi sehingga konsentrasi saya di gereja udah kabur. Pikiran saya nanti kalau saya keluar gereja dihukum lagi, enggak ya? Bukan soal ini. Yang pikiran saya ini jangan-jangan itu kayaknya senior yang satu tuh galak banget kan gitu. Enggak ada, saya lihat bukan masuk Tuhan Yesus, tapi ini macam-macam ini yang sadis-sadis ini kan itu. Iya kan? Ini galak-galak ini orang katakan. Kalau orang ngomong keras pula itu ngomongnya kan. Jadi nggak ada banyak ini. Selesai dari Taruna, saya dinas. Dinas di mana? Tadi saya bisa bertahun-tahun di Irian, di Aceh bisa bertahun, di Timur pulang pergi, 6 bulan lagi pulang sebulan lagi berangkat lagi. Tidak ada untuk apa? Persekutuan, kalau ada persekutuan, gereja pun kadang-kadang bolong-bolong, karena di tempat juga. Bayangin gitu. Jadi saya ditegur lagi oleh Tuhan karena baca itu kan. Oh, kitab Kejadian Musa ini. Saya baru tahu si Musa, oh si Musa yang bawa ini kan gitu. Oh ini ya, oh Abraham tuh ini. Oh Abraham tuh ini toh. Oh si Nuh tuh ini. Jadi saya jadi tertarik. Jadi selama di apa? Di ini saya baca sampai malam pun saya baca tidak habis tuh. Jadi dari sampai tempat tugas pun saya baca terus. Meskipun saya nggak ngerti, karena saya nggak ngerti perjalanan itu adalah pendeta yang keras. Cocok pula di orang di keras-keras itu. Cuma saya ingin lihat kerasnya dia ini antara mulut dengan hati sesuai nggak? Kalau di dalam bahasa umumnya itu berintegritas nggak? Nah, integritas kan? Antara yang ditunjukkan dengan yang dia ada itu sesuai nggak? Kan gitu. Dan saya masuklah tadi kuliahlah saya di STP, ya kan? Kuliah di STP. Semua belajar. Jadi makanya tadi belajar yang benar. Jadi kalau orang lain itu masuk jam 5 ya sampai jam 9, saya tuh minta sama yang muda-muda yang baru umur 20-an. Dek sini. Siap Pak, siap Om, ada apa? Kok bisa nggak ajarin saya? 1 jam 4 sampai jam 5. Oh mau Om, mau, oke. Jadi saya itu belajar. Ini bahasa Ibrani-nya itu apa? Ini bahasa Yunani-nya apa? Ini apa? Ini ada, jangan malu. Ya, meskipun saya ini udah lama, saya dari mulai tahun 2006 ini udah doktor, udah S3. Saya udah ngajar di mana-mana. Untuk sekuler saya udah ngajar di mana-mana. Ya, di Lemhanas, di UNJ, di mana saya udah ngajar. Ya, malah hampir jadi saya profesor. Ya. Saya nggak malu, saya belajar sama anak sesama teman ini, saya belajar. Jadi kan harus semangat tadi nih, dari hati gembira atau obat yang banyak terus semangat. Harus semangat. Saya belajar sama yang muda. Ini gimana ya ini? Tapi saya belum berani bertanya di forum. Karena apa? Nah saya nggak ngerti apa yang mau saya tanyain gitu ya. Tapi lama-lama, hebat-hebat juga nih orang-orang ini. Saya lama-lama bagi yang senior, saya aja. Maksudnya yang udah S3, saya aja. Boleh nggak kita kumpul-kumpul? Kita ngopi-ngopi. Tapi ini bicara firman Tuhan. Oh boleh. Ya, kita kumpul. Harus itu tanya. Apa ini, ya kan? Jadi harus ada usaha. Ya. Ini, ya. Jadi bagi kita semuanya, ya, perhatikan tadi, ya. Kita harus rendah hati, kita baca firman terus, tiap hari ikuti khotbah-khotbah, ya. Jadi saya senang nih, pendeta kalau ada khotbah di streaming kan, nanti dibahas, itu bagus. Tuhan sangat berkenan itu, ya. Dan juga kegiatan-kegiatan rohani ikuti. Saya sangat gembira, ya.
Saya udah berapa lama berkenal dengan Pak Nurdin. Ibu ini mendirikan TKC, ya, TKC. Dan itu di rumah kami, ya, di depan rumah kami juga ada bekas studio. Jadi itu juga bagus, ikuti seperti itu, ya. Jadi itu nanti akan berdampak yang bagus bagi kita. Dan yang ketiga, jagalah komunitas. Di mana komunitasmu berkembang, masuklah di situ. Jangan komunitas-komunitas yang tidak baik, ya. Tapi masuklah ke komunitas-komunitas ini. Ada pepatah mengatakan, ya Pak Purwono, kalau ingin kaya, bergaullah sama orang yang sudah berhasil kaya. Ya, saya juga demikian. Saya dikatakan, kalau kamu mau jadi jenderal, gaullah sama jenderal. Itu Pak, sehingga pola pikirmu nanti masuk. Jika kamu pun dapat menginput apa mengekstrak itu, ya, saya ikuti dan ternyata benar. Ya. Jadi komunitas kita pun harus dijaga komunitas kita ini. Jangan asal-asal masuk komunitas, nanti bisa terserap. Ya. Banyak ajaran-ajaran komunitas yang ajaran sesat. Yang hanya apa? Yang hanya diumumkan dalam berkat terus. Terus kalau orang yang tidak diberkati miskin gimana? Berarti dia itu tidak dipertemukan anak Allah. Ya kan? Tidak. Makanya ada talenta 1, ada talenta 5, ada yang 10. Dan kalau punya talenta 1 ya sudah, tidak apa-apa. Ya. Tidak harus kaya. Ya, tidak harus kaya. Ya. Tapi apa? Tadi kerajaan Allah bukan soal kekayaan, bukan soal makanan minuman, itu maksudnya itu apa? Bukan kekayaan. Tapi soal kebenaran, kita mau nggak di jalan kebenaran? Mau nggak kita damai sejahtera? Mau kita berdamai dengan orang yang menyakiti kita, mengampuni kita? Ya. Mau nggak kita mengampuni? Mau nggak kita bersuka-cita di dalam Tuhan? Ya. Bukan di dalam kedagingan. Dan yang kedua terakhir ini doa. Ya. Ini saya minta waktu lagi sebentar ini. Doa. Kita harus senantiasa berdoa. Ya. Saya suka heran. Tolong doakan saya, tolong doakan saya. Emangnya kamu nggak bisa berdoa sama Tuhan? Doa itu adalah komunikasi, ya. Komunikasi pribadi antara kita dengan Tuhan. Makanya di dalam Alkitab dikatakan kalau kamu berdoa, ya, masuk ke kamar, tutup pintu, kunci, karena Tuhan itu akan datang ke tempat yang tersembunyi. Ya, dia akan datang, dia akan mendengarkan kamu, dan akan mengabulkan doa-doamu. Yakin itu ini ada di dalam Alkitab. Kenapa kita tidak yakin? Ya, asal kita minta doanya yang bukan macam-macam. Doanya adalah kebutuhan kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jangan yang macam-macam. Wah, doanya ingin kaya-raya supaya kita hebat. Wah, di apa namanya itu, disanjung-sanjung orang, bukan begitu. Ya, bukan itu. Ya. Kalau kita lihat, ya, saya ini banyak bergaul, baik dengan yang paling tinggi lah, ya sekolah berat apa. Ya. Saya juga suka kasihan. Ya. Hidupnya itu memang berlimpah, tapi dia tidak tenang. Takut, khawatir, tapi gimana nih, kalau ada yang nipu, gimana nih saham ini, gimana nih sekarang kondisi ekonomi, terus seperti itu. Ya. Dan yang terakhir, hiduplah kudus. Nah ini, kadang-kadang orang menyatakan hidup kudus, nggak mungkin Bapak hidup kudus. Firman Tuhan menyatakan, jangan aku kudus, hidup aku juga harus jadi kudus. Ya. Orang kudus tidak mungkin bergabung dengan orang yang tidak kudus. Kudus itu harus sempurna. Apa mungkin Pak? Kita ngomong begitu. Kok kita bisa bilang nggak mungkin? Tapi kembali tadi,
Apa yang dimaksudkan, konteksnya itu apa? Itu yang harus kita tahu. Ya, konteks yang tulus di sini bahwa kita ini sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berarti ada kemiripan kita, tapi kita ini bukan Allah. Ya. Kualitas kita mirip. Mana ada gambar itu bisa sama dengan kita? Nggak mungkin, ya kan? Nah, untuk itu, untuk mencapai itu kita ada usaha. Ya, kayak tadi, kenapa kalau kita jatuh bangun lagi, bertobat lagi jatuh bangun lagi, minta ampun. Di situ Tuhan melihat usaha kita, ya, melihat hati kita. Kembali tadi, hati kita bagaimana? Hati kita ini tulus atau tidak? Tulus sudah kita mencintai, mengasihi Tuhan itu. Ya, Tuhan telah mengasihi kita. Tinggal kita salurkan kasih yang ada dari kita ini diberikan oleh Tuhan kepada sesama. Ya, itu. Jadi sebarkan itu dalam keadaan baik ataupun buruk. Ya, jadi kalaupun kita mempunyai masalah apapun, apakah sakit, penyakit, apakah keadaan ekonomi kita, studi kita, ya, jangan khawatir. Ya, Tuhan pasti menolong kita. Ya, seperti Tuhan akan bekerja, ya, untuk kita. Itu yang perlu kita benar-benar kita usahakan, sehingga dengan demikian hidup kita senantiasa memiliki tujuan hidup, yaitu itu kita harus hidup tulus, berusaha untuk hidup tulus. Dengan cara apa? Dengan seperti tadi cara kita. Setelah saya kemukakan, dari membuka diri kita, merendahkan hati kita, ya, meminta kepada Tuhan untuk datang kepada kita, ya, dan selanjutnya juga kita jaga juga komunitas kita selalu berdoa berminta kepada Tuhan, dan pasti Tuhan menolong kita. Inilah yang menjadikan harapan bagi kita, bahwa saya tutup bahwa dengan mengisi hati kita dengan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, serta waspada terhadap keinginan-keinginan daging atau keinginan iblis, maka akan terlihat pancaran kehidupan kita yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Tuhan Yesus